bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita membuka diri terhadap kritik termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patijalal. Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo. Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara-negara lain. Sebagai mantan Wamenlu, juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo. Di negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membandingkan kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat. Sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu, ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Nggak nyaman, karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak? Dari dulu begini Pak. Songketnya begini. Iya, saya tahu. Kenapa? Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya, kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik, kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, waduh, kenapa ya? Tanya lebih jauh lagi. Batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu Pak. Ya itu cirinya. Ya iya saya tahu. Tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain?
Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Anak-anak kecil. Ada juga lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu, Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini. Saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why? Kenapa? Why? Everything, why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan why. Nah, dengan begitu teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Syaratnya apa? Oh, jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak, kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak, kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak. Pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja. Jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Beberapa hari ini kita lihat bagaimana ya panasnya jawab menjawab ya antara Dino Patijalal teman-teman versus Seskap Teddy ya. Ini bukan tanpa alasan ya. Ini adalah keberanian yang dilakukan oleh seorang diplomat Dino Pati ini ya, yang mengkritik Pak Prabowo Subianto teman ya, terkait dengan bagaimana Dino mengatakan bahwa perjalanan daripada Presiden Prabowo ini ya, kata Dino, sangat keseringan teman. Nah, sehingga Seskap Teddy kemudian mengklarifikasi ya, seolah-olah membantah perkataan Dino. Dan alih-alih membantah teman, malah Seskap Teddy kan malah dikacengin oleh masyarakat atau netizen teman, karena dianggap bahwa nggak level ya, karena diplomat Dino ini ya sangat berpengalaman ya, sudah lama berkecimpung di dunia politik, dunia diplomat, dan sudah berpengalaman. Nah, kemudian nimbrung lagi nih Habibur Rahman ya, kader Gerindra yang seolah-olah anti kritik teman-teman ya. Ini membuat suasana makin panas ya. Kita tahu bahwa Habibur Rahman ini kalau ada yang mengkritik Prabowo teman-teman, tentu ia akan membela ya. Apalagi kalau ada yang mengkritik Teddy teman-teman. Kita ingat bagaimana pada saat itu ya PD Perjuangan ya itu mengkritik MBG pada saat itu, dan kemudian Teddy itu menjawab ya,
alih-alih mendapat jawaban, Teddy malah diledek lagi teman-teman. Dan akhirnya kan angkat suara lagi Habibur Rahman. Ini sangat lucu sih menurut saya ya. Dan kita lihat apa yang pernah Anies katakan ya. Anies pernah mengatakan bahwa hati-hati ya memilih pemimpin yang anti kritik, kata Anies teman-teman. Dan ini sangat luar biasa sih menurut saya, perkataan yang berani dari seorang Anies Baswedan teman-teman. Dan serasa apa yang disampaikan oleh Dino ya adalah sebuah bahan evaluasi sebenarnya untuk perbaikan ke depan ya kan. Karena biar bagaimanapun seorang presiden harus fokus terhadap isu-isu nasional juga ya kan. Apalagi saat ini dolar tembus 18.000. Bagaimana menurut kalian?